ditahan. Dan kita bisa lakukan. Mas Ferry kan sekarang ikut tanganan kasus KDRT, sementara Mas Ferry sendiri kalau kita boleh flashback sempat dituding kan melakukan KDRT, gimana nih kalau Mas Ferry? Ya makanya itu, karena saya tidak pernah terbukti, jadi makanya hari ini saya duduk di sini bersama beliau-beliau ini kan bawa satu bukti bahwa saya menentang keras satu tindak perbuatan KDRT, baik secara verbal maupun secara fisik. Jadi makanya kenapa saya juga speak up di sini hari ini. Jadi apapun itu saya memang kan berbagai macam, kemarin ada beberapa kasus juga yang selalu apapun yang berkenaan ini saya pelajari semua. Makanya kenapa saya di sini tidak hanya sekedar menjadi asisten, tapi saya juga kuliah hukum. Dan salah satunya saya bisa berkuliah lagi juga karena dari Alfred juga yang bisa memfasilitasi itu saya. Berarti dalam artian pembuktian juga ya Mas Ferry menentang secara keras tentang KDRT. Mas Ferry ini gimana? Maksudnya ini kan baru ya ikut dalam menangani kasus hukum, sementara kan dulu kita tahunya para warga layar kaca. Gimana nih pengalaman? Ya, alhamdulillah satu pengalaman dan satu tantangan yang baru buat saya. Karena kalau ibaratnya di bidang ini kan apa ya namanya, sesuatu yang baru buat saya lah. Tapi saya nggak hanya sekedar ingin menjadi asisten, tapi saya juga belajar. Jadi untuk menjadi asistennya Bang Sunan atau di Sunan Kalijaga Lokon ini ya harus ada ilmunya. Makanya saya kuliah lagi. Sempat ada keraguan nggak sih Mas? Mungkin kan ini dunia baru ya. Enggak sih, apapun itu profesinya, dunianya, selama kita mau menekuni, selama kita mau mempelajari, pasti akan ada hasil. Nah, dengan ibaratnya keikutsertaan Mas Ferry nih, Bang Ferry dalam tim, gimana nih bisa saling sharing ilmu atau gimana untuk menangani kasus yang benar-benar serius seperti ini? Iya, terutama bicara mengenai kekerasan terhadap wanita ya di sini. Saya juga kan meyakini kawan saya Mas Ferry ini bahwa apa yang dituduhkan kemarin juga memang dia tidak melakukan kekerasan fisik ya, yang dibilang mukul sehingga bisa mengeluarkan darah, apa dia tidak melakukan. Bahkan begitu dia dengar, ini nyata. Mungkin dari tadi teman-teman lihat hasil fotonya itu kan nyata secara fisik, secara visum klop bahwa Atta ini sebagai korban penganiayaan. Nah, yang menjadi pertanyaan dari Mas Ferry adalah kok kasus saya nggak ngelakuin, dituduh KDRT, kekerasan terhadap wanita, kok cepet banget prosesnya, saya langsung ditangkap, ditahan. Kenapa kalau orang biasa seperti Mbak Atta kok perlu waktu berbulan-bulan? Nah, disitulah Mas Ferry jadi penasaran nih, bagaimana sih sebenarnya proses hukum ya di Indonesia terhadap korban-korban wanita yang mengalami kekerasan. Karena menjadi salah satu pertanyaan besar untuk saya. Karena kalau kasus yang menimpa Mbak Atta ini sudah jelas, Iya. visual ada, Visumnya ada, tapi seperti apa ya, lama prosesnya gitu. Prosesnya lah. Karena saya dari ceritanya Mbak Atta ini dari bulan Juli, sementara saya bisa 2 kali 24 jam itu semuanya berubah. Tapi saya memang tidak ada penangkapan. Saya datang. Saya sebagai warga negara yang baik, saya datang. Karena saya merasa tidak pernah melawan hal itu, jadi saya datang. Apapun saya hadapi. Jadi kita juga menghimbau nih ya, untuk si pelaku ya yang kami duga melakukan kekerasan terhadap klien kami juga bisa mencontoh Mas Ferry ya. Bisa mencontoh Mas Ferry adalah dia tidak melakukan saja, tapi ada laporan, ada panggilan, dia datang. Bahkan tanpa didampingi kuasa hukum, dia datang sendiri. Dan siap memang menjalani, nah kalau ditahan begitu ya. Gitu loh. Jadi jangan hanya berani melakukan kekerasan, terutama terhadap kaum yang lemah, terhadap wanita, tapi juga kalau ada panggilan polisi, datang. Kalaupun harus memang ditahan, ya jalani begitu. Gitu ya Mas? Yes. Kurang lebih seperti itu. Tadi kan Mas Sunan juga nyinggung kalau Mas Ferry kayak jadi pertanyaan kenapa kalau Mas Ferry yang buktinya terlalu kuat cepat ditangani, sementara Mbak Atta yang kuat malah lama ditangani. Nah, udah ketemu belum ya Mbak? Hampir sudah ketemu ya. Tapi itu kapasitasnya beliau-beliau lah, yang sebagai advokat itu yang berbeda itu. Ada jawabannya apa? Sebenarnya jawabannya itu simpel ya, ada no viral no justice. Jadi
kadang-kadang sesuatu, tapi kita memang kita kadang-kadang memaklumi ya. Walaupun itu tidak bisa juga ditolerir bahwa banyak sekali perkara yang ada di kepolisian, tentunya mereka mempunyai skala prioritas. Nah, oleh karena itu ini salah satu ikhtiar kita bahwa ketika ini kita ungkap ke publik, dan ini bisa menjadi trigger untuk polisi mendahulukan perkara ini, jangan sampai juga nanti terduga atau terlapor ini dapat mengulangi perbuatannya, karena indikasi dan bukti-bukti ke arah itu memang ada. Itu yang kita khawatirkan. Jangan sampai gara-gara polisi abai, ya kan, polisi slow respon, kejadian bisa kedua kali yang mungkin bisa membahayakan jiwa dan nyawa Mbak Abbas itu sendiri. Itu yang kita sangat jaga ya. Saya rasa begitu. Mas Ferry, terkait kabarnya Terus. terkait kabarnya perceraian yang kemarin sepertinya resmi gimana nih? Karena belum membayar nafkah dan tidak. Oh, kalau itu mungkin kapasitasnya bos saya. Boleh masukan? Ya, tentunya kan kemarin kita sama-sama tahu bahwa dari pihak sebelah juga melakukan upaya ya mengajukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun demikian, alhamdulillah karena memang kita terlebih dahulu yang memasukkan gugatan tersebut, maka kemarin hakim memutus lebih kepada mendahulukan perkara yang masuk dulu, yaitu perkara dari kita yang dimana Mas Ferry sebagai yang mengajukan untuk perceraian tersebut. Dan kemarin hasilnya sudah ketok palu, ya, hakim mengabulkan gugatan dari Mas Ferry ya. Nah, namun demikian ada tahapan yang dimana Mas Ferry ada kewajiban ya membayar mut'ah dan idah. Nah, kalau udah bicara masalah finansial, bicara bayar membayar ya, tentunya kan bukan kapasitas wewenang pengacara yang bayar-bayar. Nah, karena sekarang tinggal menunggu itu aja, tinggal menunggu kalau Mas Ferry menjalankan, ya bisa langsung segera, Tergantung saya. bisa langsung segera jadi duda dan menikah lagi kan gitu. Masalahnya saya juga jadi saksi nih, yang ngantriin dia banyak, gitu. Ya itu kan Termasuk nggak? kembali lagi apa ya? Kembali lagi ya. Saya punya perhitungan sendiri lah. Karena kan saya juga pernah mengalami masa-masa indah. Masa yang sulit untuk saya dan terutama ibu saya, kasihan. Lahir batin lah. Enggak, maksudnya ini sengaja Mas Ferry ngegantung gitu, kayak layangan terus atau golnya mau kemana, atau mau balik lagi, kan kita nggak tahu ya, kan kita nggak tahu. Ya itu nanti apa yang digantung ya itu ntar itu pembicaraan saya nanti. Konsekuensinya apa kan kalau belum bayar? Ada konsekuensi itu kalau belum bayar. Batal. Nah itu gimana? Mereka pengen batal atau gimana? Emang sengaja mau ngebatalin mau balik kan kita nggak tahu ya. Gitu. Kalau lawyer kan tugasnya sudah selesai. Lawyer sudah berhasil mengantarkan kemenangan buat Mas Ferry. Nah, dikabulkan. Jadi sekarang tinggal Mas Ferry maunya gimana? Istikaro dulu. Istikaro. Atau mau pergi umroh dulu, ya kan? Udah bareng lagi. Kalau misalnya keputusannya tidak membayar itu, Mas Ferry mengikhlaskan untuk kembali lagi ke masa lalu atau gimana Mas Ferry? Masa lalu kan itu ya cuma boleh kayak kita melihat kaca spion kan cuma boleh sebentar melihatnya ke masa depan. Hari ini dan masa depan. Berarti ada niat untuk menyelesaikan hutang-hutang dari Ya kita lihat nanti. Ya yang pasti sih kalau niat-niat untuk benar-benar berpisah dengan mantan istri ya ada ya, ada. Karena udah banyak juga yang nunggu kan gitu. Jadi kalau itunya udah pasti. Cuman hatinya mungkin masih Enggak sih. enggak. kewajiban itu kan istilahnya apa ya, jadi batu sandungan buat Mas Ferry untuk melangkah ke depan, entah mau menikah lagi atau gimana. Nah itu gimana Mas Ferry? Ya kita lihat nanti.